Pecah Telur Academy dirancang khusus untuk UMKM Indonesia. Materinya komplit, harga seuprit. Untuk info lebih lanjut, silakan hubungi nomor yang ada di bawah ini, atau silakan klik tombol join atau gabung yang ada di channel Pecah Telur. Bisnis itu tentang komunikasi sebenarnya kan, seni komunikasi. Agar kita bisa bertahan, agar kita bisa tetap disukai sama customer, kita harus mau mendengarkan mereka. Buat apa saya kuliahkan sampai S1 kalau akhirnya kamu cuma jualan sepatu, katanya seperti itu. Kalau tahu seperti itu, dulu mending lulus SMA langsung saya suruh jual sepatu aja, tak modalin. Biasanya kan kayak gitu. Saya rasa ketika kamu tahu rasanya kerasnya berjuang, kamu akan mengerti nanti indahnya ketika kamu berhasil. Ketika kita menengah ke atas, kita harus memberikan kualitas. Ketika kamu nggak memberikan kualitas dan mengejar harga yang murah, kamu nggak akan bertahan lama. Saya percaya konsumen yang puas, dia akan setia sama kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalin, nama saya David Wantino. Saya pemilik usaha CV Sepatu Syuka, bisa dikenal Syuka atau Syukasus. Syukasus sendiri bergerak di bidang pengolahan barang jadi kulit. Awalnya kami hanya produksi sepatu, tapi sekarang sudah mulai juga produksi tas, dompet, dan ID card. Syuka sendiri sudah berdiri sudah cukup lama, bisa dibilang awal saya mulai bisnis itu sekitar 2009, waktu itu masih kuliah. Ada teman saya yang bisnis usaha sepatu, terus saya coba jadi reseller. Alhamdulillah, wah bagus nih kayaknya potensinya. Tapi setelah 2 tahun berjalan, sekitar 2011, mulai banyak tantangan tuh. Ketika kita ingin besar, tapi jadi reseller kan pasti banyak tantangan. Kita nggak bisa milih model sesuai keinginan kita. Yang jelas banyak aturan dari produsennya gitu, yang mau kita jadi reseller. Akhirnya kita coba nih, kenapa kita nggak produksi sendiri gitu di Malang. Produksi sendiri di Malang. Brand Syuka tuh munculnya kayaknya 2012-2013an. Kan untuk bikin brand tuh kita juga, ya namanya waktu itu masih kuliah kan belum tahu. Yang penting jalan usaha dulu, namanya dulu pakai nama personal, jualan upload di Facebook gitu doang. Saya bisa dibilang generasi awal yang merintis usaha sendiri, karena orang tua saya kerjanya pemborong ya, biasanya pemborong, kontraktor gitu. Ibu saya ibu rumah tangga. Kalau saya sendiri kuliah di jurusan manajemen, ya mungkin masih marketing, tapi memang saya untuk usaha saya benar-benar baru mulai saya sendiri. Mungkin mulai dari awal memang saya cita-citanya pengen jadi pengusaha sih. Saya itu orang yang sangat susah untuk mengikuti rutinitas gitu. Mulai dari awal saya tahu saya ini orang yang sangat susah untuk mengikuti rutinitas. Jadi ketika saya kuliah, saya kayaknya memang cocoknya memang jadi pengusaha tuh. Struggle-nya Syuka tuh awal-awal merintis pasti kan ya. Awal-awal merintis tuh ketika saya memutuskan dari tidak lagi menjadi reseller dan membangun brand sendiri. Di awal mulainya Syuka tuh kesusahannya tuh adalah cari pengrajin yang benar-benar bisa satu visi dengan saya. Misalnya secara kualitas, nggak perlu kita cari untung dalam waktu dekat. Dulu kita membenerin produk, terus kejujuran, terus ketelitian, itu susah banget. Dan paling penting itu skillnya memang mungkin waktu itu namanya kita masih memulai bisnis awal tuh kan pasti kurang skill juga kan ya. Cari pengrajin yang bagus tuh gimana, kemampuan negosiasi saya gimana, itu susah banget. Jadi sekitar 1-3 tahun awal saya kesusahan untuk cari pengrajin yang skillnya bagus, seperti itu. Jadi sering stuck, terus bahan baku saya itu dulu awalnya tuh nggak bisa pesan langsung ke pabrik, mungkin karena satu kuantitinya belum terlalu banyak, waktu itu modal juga masih terbatas, terus saya juga belum punya info tentang dunia perkulitan yang masif kayak gitu. Jadi dia ya masih awal-awal tuh cuma main kulit limbah, tapi kan seiring berjalannya waktu permintaan semakin banyak. Jadi dulu tuh susahnya misalnya ada tuh warna kulit anggap 10 gitu ya, 10 habis. Ya udah habis, kita nggak bisa beli lagi karena dari namanya limbah itu kan kelebihan produksi pabrik itu kan nggak selalu
ada dan nggak selalu mesti tersedia gitu kan ya. Jadi susahnya di situ, ketika permintaan ada, bahan bakunya nggak ada, susah juga. Ya waktu itu mungkin berkembangnya internet, saya cari info-info, akhirnya saya memutuskan, oh ada nih kayaknya nih di Jogja, di Magetan, orang produksi kulit dengan harga yang masih masuk untuk produksi UMKM. Iya, bahan baku, terus human resource-nya juga susah. Tapi seiring berjalannya waktu ya skill kita kan masih bertambah kok, sudah namanya bisnis. Info kita juga bertambah, akhirnya ya masalah itu bisa diselesaikan lah. Saya rasa waktu awal-awal cari kulit tuh ya, cari kulit di Malang sendiri kan memang bahan baku kulit itu susah. Adanya itu kalau nggak salah tuh cuma sedikit banget gitu, dan itu pun kualitasnya nggak bagus. Sementara waktu itu permintaan lumayan tinggi lah waktu kita awal-awal memulai. Akhirnya saya sendiri waktu itu belum punya kendaraan. Saya harus ke Surabaya, beli kulit dengan harganya yang tidak murah karena saya belum tahu waktu itu info di mana beli kulit murah. Nah, itu tuh menurut saya membuat mental saya juga bagus sih sebenarnya. Terus di sana saya beli, sana naik angkutan umum, beli terus dalam jumlah yang lumayan banyak. Saya bawa sendiri, waktu itu kan belum ada GrabCar, GoCar kan belum ada waktu itu. Saya bawa sendiri, saya jalan lumayan 1 kilo untuk ke tempat halte bis, nunggu bis di sana tuh panas banget kayak gitu tuh waktu itu. Ya tapi itu tuh perjuangan. Terus ketika kita kayak pameran waktu itu, padahal produk banyak, harus bawa cuma motor ke tempat pameran tuh, dan yang beli nggak ada kayak gitu kan. Produk saya kan bukan produk murah yang cocok untuk pameran. Saya kayak pamerannya pun harus pameran kayak di mall mungkin baru cocok, ini kayak pameran di acara-acara suatu kampus kayak gitu. Karena waktu itu kita mau, oh ada ngajakin pameran, oke kita ikut aja. Bolak-balik 3-4 kali bawa motor, ya terus nggak ada yang beli. Di situ tuh saya rasa saya tuh belajar di situ, ketika ekspektasi tidak sesuai realita gimana sih saya harus bersikap. Itu penting banget ya kayak gitu. Akhirnya ketika kita tahu sebenarnya kan ekspektasi kita yang harus kita atur. Jadi di situ ketika kita bikin produk, bikin apapun, kita memang punya perencanaan, kita punya ekspektasi, tapi ketika itu realitanya tidak sesuai ekspektasi kita nggak boleh kecewa gitu. Tapi apa yang harus kita revisi. Jadi di situ sih saya belajar hal-hal seperti itu dari situ. Sebenarnya bisnis itu kan adalah ketika kita udah naik level tuh karena kita udah punya banyak info, benar nggak? Kita sudah punya link di mana-mana. Itu makanya kita bisa naik, bisnis kita naik itu di situ. Ketika saya pertama kali memulai ya pasti banyak tidak sesuai ekspektasi saya, kecewa ya pasti, cuma mengontrol itu saya sudah belajar banget waktu mulai dari bawah. Saya tuh percaya, ini kayak filosofi saya bahwa sesuatu yang instan tuh hasilnya nggak akan pernah lama. Saya akan selalu percaya itu. Ketika kita memulai sesuatu mulai pelan-pelan, kita tuh bisa merevisi apa sih kekurangan kita, apa sih kita kekurangannya. Kalau kita langsung untuk tujuannya untung, saya rasa nggak akan bertahan lama kayak gitu. Kita harus tahu selera pasar kita dulu seperti apa, terus kapasitas kita harus dibesarin. Ibaratnya ketika kita mau mendapat 10 juta, kita harus mempersiapkan diri kita untuk bisa menerima 10 juta itu. Begitu juga kalau mau naik, misalnya kita mau dapat 1 miliar pertama, apakah memang kita udah mumpuni untuk menerima uang sebesar itu. Ibaratnya kita belajar naik motor kan harus pelan-pelan dulu ya kan ya, harus belajar menyeimbangkan, ya seperti itulah. Itu analogi sederhana yang saya anut gitu loh. Saya mulai 2011 tuh mulai zamannya awal-awal Facebook, terus ada lagi Twitter, ngelewati zaman Instagram, melewati zamannya TikTok. Sekarang kan TikTok mungkin ya, zamannya marketplace. Dulu belum ada marketplace. Adaptasi itu kuncinya. Ketika kita memang tidak tahu bisnis kita secara mendalam dan menyeluruh, saya rasa kita akan kesulitan untuk adaptif ke sana ke sini. Padahal kan kunci keberhasilan bisnis itu bukan besarnya menurut saya, tapi seberapa kuat kamu untuk beradaptasi, seberapa bisa kamu untuk beradaptasi. Saya rasa jualan itu sebenarnya hampir sama. Misalnya kita jualan tas, kita jualan sepatu. Sebenarnya mulai dulu sama. Cuma cara kita menawarkan, media yang akan selalu berubah. Tapi karena media itu banyak orang yang nggak sadar, banyak teman-teman yang usahanya tuh udah besar banget karena mereka misalnya terlalu nyaman mungkin dulu di Twitter, ketika ada Instagram mereka nggak bisa beradaptasi, mereka akhirnya ya kesusahan gitu untuk mengikuti perubahan itu. Dan perubahan itu akan selalu terjadi, apalagi di era internet yang secepat ini. Dan para Gen Z, menurut saya Gen Z ini luar biasa merubah pola bisnis kita tuh luar biasa. Mereka memang sangat-sangat kreatif
Ya mungkin saya milenial tuh sebenarnya juga agak kesusahan nih, tapi gimana nih caranya kita supaya bisa beradaptasi sama para Gen Z ini yang memang kreatifnya luar biasa. Itu tantangan juga buat bisnis-bisnis. Yang jelas perubahan ini selalu membuat kita tidak nyaman. Tapi disitulah kita bisa bertahan. Saya kayak ini perubahan yang mungkin saya bisa sangat-sangat ingat gitu ya di masa pandemi. Pandemi itu sesuatu yang sama sekali belum pernah terjadi, ya kan ya. Sebelumnya selama kita hidup belum pernah terjadi dan nggak ada di mata kuliah manapun, bukunya pun nggak ada. Cara bisnis melewati pandemi nggak pernah ada. Di Google pun nggak pernah ada juga. Gimana sih caranya bisnis, ya kan ya? Ini sesuatu yang menurut saya luar biasa. Tapi waktu itu saya lihat ada marketplace itu lagi naik down. Marketplace itu kalau nggak salah 2018-19 tuh pandemi itu ngebumnya kan ya. Saya lihat, oh ternyata sekarang tuh zamannya marketplace. Sementara Syuka itu adalah memang kita tuh menjual, nilai jual kita tuh adalah sepatu handmade yang custom. Saya masukkan ke marketplace. Sementara marketplace itu adalah ready stock, barang ready stock, harga terjangkau menurut saya nih ya, harga lumayan terjangkau dan fast moving. Maksudnya di sana tuh nggak perlu ada admin, ada CS gitu. Berbeda banget nih jualan yang lead-nya by WA, terus kan ya WA admin, landing page dengan marketplace. Kalau marketplace kan cuma kalau ada sesuatu yang nggak jelas baru ditanyakan, beda sama penjualan sebelumnya. Di situ juga saya lihat, oh kayak gini nih. Ternyata sedangkan saya waktu itu jualannya sepatu. Gimana nih caranya Syuka biar bisa tetap bertahan di saat pandemi ini? Kan waktu itu kan pandemi orang hampir nggak butuh sepatu, bener nggak? Mobilitas dibatasi, bahkan bener-bener hampir di stop, ya, ibaratnya yang dari 100 dijadikan ya 10% gitu. Gimana ya caranya ya? Saya bingung juga. Saya pertama mikirkan malam-malam. Saya lihat nih marketplace, produk yang terjangkau, produk yang bisa ready stock. Akhirnya, jadi saya tarik lagi. Syuka tuh beradaptasinya di situ. Syuka tuh yang dulunya tuh sepatu kulit. Saya menjadi lebih besar, produk kulit. Berubah dari yang cuma sepatu jadi produk kulit. Dan kita mulai dari situ branding yang namanya Syuka Shoes. Sekarang mulai ke Syuka, cukup Syuka. Terinspirasi juga dari Dunkin Donut. Dunkin Donuts kan dulu Dunkin Donut. Sekarang kan kita hampir lihat kan semuanya Dunkin. Karena di situ tempat khusus makan berat kayak gitu, bukan cukup donat aja. Yes, bener. Jadi dari situ inspirasi pertamanya. Oh, akhirnya kita jual apa nih yang masih dipakai orang? Mungkin orang masih ke pasar, pasti kan ya, belanja pasti. Terus oh kayaknya dan yang terjangkau tapi harus dari kulit, karena dari situ jangan sampai Syuka yang value-nya memang genuine leather harus ke nggak genuine leather, nggak bisa itu. Saya harus genuine leather tetap. Akhirnya saya bikin produk dompet dan tas yang pada waktu itu saya masih juga nol pengetahuan tentang itu, karena berbeda banget sepatu, tas, dan dompet itu beda banget. Akhirnya saya belajar produksi saat itu, saya masukkan marketplace. Alhamdulillah di situ waktu itu bagus banget permintaannya. Jadi sekarang di sosial media dan marketplace itu Syuka sebenarnya dua entitas yang berbeda. Di Instagram itu dia banyak sepatu, di sosial media banyak sepatu, di marketplace dia dompet dan tas. Karena saya percaya kalau saya nggak bisa ngikutin perkembangan zaman marketplace, produk saya nggak akan bisa bertahan. Kalau sekarang nih Mas, sekarang banyakan mana? Antara 50-50 lah. Atau bahkan di momen-momen tertentu malah sepatu dan tas, karena memang mau nggak mau era masa depan jualan online itu menurut saya adalah era marketplace, karena masih memang HPP-nya untuk sepatu di Malang itu tinggi. Ketika kita mau bersaing sama produk-produk yang di marketplace itu agak kesusahan. Sampai sekarang saya masih coba menemukan formulasinya agar Syuka ini yang sepatu bisa juga masuk ke marketplace dan jadi winning product. Masih saya cari formulasinya. Kalau yang tas sama dompet sudah jadi winning product ya, di mana? Kebanyakan udah winning product. Kategori winning product seperti apa sih Mas? Ya terjual per bulan rata-rata di atas 100-an tuh sudah kayak gitu untuk satu produk gitu. Dan konsisten selama hampir 1 tahun, menurut saya itu udah winning product. Kalau sepatu paling murah kita sih yang sepatu reguler di 525.000 sampai 850.000, 950.000 ada. Kalau dompet kita paling murah di 210.000. Ada yang 150.000 tapi sedikit. Waktu itu sih kita paling bagus tuh ya kalau penjualannya. Mungkin yang penglihatan mata saya yang saya ngelihatnya kalau online kan ya by data sudah ada lah, maksudnya ya konsisten segitu. Kalau yang saya lihat tuh paling menyenangkan saya itu ketika kami pameran di Jakarta. Ketika kami pameran di Jakarta, kami buka 2 stand, Inakraf waktu dia 2 stand.
Dan datang ke sana tuh mulai dari hari awal pertama kali buka sampai mau akhir tuh teman-teman yang jaga tuh hampir susah untuk istirahat karena customer yang suka datang silih berganti itu membuat saya senang gitu lah. Artinya kami sangat dicintai gitu, mungkin disenangi sama konsumen kami. Dan itu rutin dan hampir kayak gitu terus. Saya rasa itu yang memberikan saya rasa bangga kayak gitu, yang ternyata produk kami diterima gitu sama konsumen. Dan banyak yang ngajak juga, ayo dong buka di Jakarta, aku sediain tempat nih, kayak gitu-gitu. Masih belum sih sementara, karena step by step aja dulu. Kalau digital Mas, bisa sebutin jumlah atau enggak Mas? Di jumlah penjualan lah kita atau apa, berapa biji atau apa? Iya, kalau total ya 2000-an item lah Per bulan. Wah, keren Mas. 1000 sampai 2000 lah. Saya dulu berpikiran bahwa marketplace itu sosial media dibawa ke marketplace. Ya, saya seperti itu. Dulu mikirnya juga seperti itu. Tapi saya lihat, saya pernah belajar ke teman-teman yang Bandung, saya lihat mereka media sosialnya nggak kuat. Terus mereka kuatnya di marketplace, tapi penjualannya satu bulan tuh ribuan, puluhan ribu tuh bisa. Saya heran, ada apa ini sebenarnya marketplace? Ternyata ketika saya telah saya coba analisis, di marketplace tertentu mereka udah punya traffic sendiri gitu loh. Karena gini, logikanya, apalagi dengan media sosial yang seperti sekarang ya, menurut saya media sosial sekarang tuh sangat tidak mendukung untuk kita jualan. Menurut saya. Karena media sosial itu tempat hiburan, marketplace itu tempat belanja. Ketika kita produk jualan, reach organik kita pasti hancur lebur, engagement kita pasti hancur lebur. Jadi ya udah, media sosial dan marketplace ini harus diberlakukan dengan cara yang berbeda menurut saya. Kita masih perlu untuk menarik massa media sosial ke marketplace, tapi saya rasa marketplace tertentu yang oren itu kan, itu juga udah punya media massa yang sangat besar di dalam. Mereka udah punya kolam yang sangat ramai ikannya. Kalau pertama sih kalau menurut saya kami konsisten ya, terus bertahan di era walaupun di era marketplace tetap di dunia kulit. Genuine leather. Itu visi kami tetap. Terus yang kedua, kami memberikan kualitas sih. Menurut saya, kami nggak akan pernah bermain perang harga lagi. Dulu sempat saya pertama kali, namanya juga orang baru masuk di marketplace yang lihat, kok kayak gini ya? Akhirnya saya cari produk-produk, gimana sih produk-produk yang terjangkau, yang bikin produk murah, produk yang sangat terjangkau biar konsumen senang. Tapi akhirnya ternyata saya merasa nggak nyaman untuk nggak bikin produk yang nggak bagus kayak gitu. Jadi mungkin saya sebagai kurator ya, sebagai pemilik, saya juga tetap aktif di usaha ini. Oh, produk ini nggak masuk. Oh, bahan ini nggak masuk untuk kita karena kualitasnya kurang. Pertama kualitas dan cari pangsa pasar yang tepat. Ketika kita menengah ke atas, kita harus memberikan kualitas. Ketika kamu nggak memberikan kualitas dan mengejar harga yang murah, kamu nggak akan bertahan lama. Pertama kualitas, terus visi yang sama dengan para produksi kita, bagian produksi itu penting banget. Kesatuan visi bahwa produk Shuka ini ada hal-hal yang nggak bisa kamu tolerir. Misalnya konsumen, kualitas untuk memberikan kepuasan. Itu menurut saya di situ kuncinya. Ketika konsumen protes kayak gini, di bagian produksi kan sebelum ikut saya kan ada yang sudah bikin sepatu sebelum ikut sama saya. Saya ini udah sepatu tuh udah lama, nggak bisa kayak gini, nggak bisa loh, nggak bisa. Konsumen tuh mintanya gini, kepuasan konsumen tuh ada di sini. Dan jadi menyatukan visi itu juga penting. Di internal sih menyatukan visi biar kita tuh bisa berjalan dengan sama. Ibaratnya mobil ketika bannya satu besar, bannya satu kecil itu akan susah. Tapi ketika kita sudah seirama itu akan enak. Terus untuk eksternal yaitu kualitas. Jadi konsumen harus kita berikan kualitas. Awal pandemi saya sempat tertarik jual barang-barang produk kulit yang murah. Sekarang saya nggak mau. Saya kualitas. Saya percaya konsumen yang puas dia akan setia sama kita. Kita butuh waktu untuk menyamakan visi misi. Tapi saya rasa sih komunikasi itu yang penting. Kadang tuh saya bilang mereka misalnya bersikeras. Kayak gini loh produk sepatu tuh yang bagus. Loh itu mungkin zaman Anda beda dengan zaman saya sekarang. Saya kadang-kadang sampai lihatkan ini loh konsumen yang protes ke bagian produksi saya. Ini loh konsumen karena mereka lebih senior dari saya. Karena mereka lebih senior dari saya. Ini loh yang protes. Coba Anda lihat sendiri kayak gitu. Dan menyampaikan visi. Bisnis itu tentang komunikasi sebenarnya kan, seni komunikasi. Agar kita bisa bertahan, agar kita bisa tetap disukai sama customer, ya kita harus mau mendengarkan mereka. Hal-hal seperti itu yang saya rutin sampaikan. Kadang-kadang juga
Saya kadang bisa 6 bulan sekali, 3 bulan sekali kumpul, dan sering kumpul sama mereka. Pelan-pelan saya komunikasikan, karena memang saya rasa UMKM tempat saya juga, saya itu tradisional, masih tradisional. Untuk produksinya tuh memang handmade, dikerjakan tangan. Ketika saya tidak bisa menjaga emosi mereka, ketika saya tidak bisa menjaga perasaan mereka, mereka akan bekerja tidak sepenuh hati gitu loh. Ketika mereka bisa diberi pengertian, saya rasa mereka, oh ternyata seperti itu. Bukan cerewetnya saya, ini memang demi kita sama-sama agar tetap bisa berjalan kayak gitu. Ini sempat jadi pembicaraan yang lumayan dalam ya kemarin ya di 2 bulan terakhir, karena memang menurut statistik penjualannya sendiri sih agak menurun dari tahun ke tahun. Tapi saya rasa mungkin itu karena memang banyaknya pemain-pemain kulit sendiri yang merusak citra mereka karena jual harga yang terlalu murah, tidak memberikan kualitas yang bagus. Produk dalam negeri kan kulit terkenal murah, tapi ya karena mereka memberikan kualitas yang ya menurut saya kurang bagus. Tapi kalau di pangsa pasar-pasar tertentu, saya yakin kulit ini masih akan bisa eksis untuk selamanya menurut saya pasti. Kita senang tas misalnya atau sepatu, aku mau yang awet nih, saya rasa ya ke kulit itu. Saya jamin lah pasti jauh lebih awet dari imitasi, apalagi ketika perawatannya bener, ya 10 tahun pun nggak ada masalah. Saya lebih suka satu pedang yang tajam daripada punya 1000 pedang tapi jarang diasah. Jadi saya lebih suka spesialis. Mungkin saya akan diferensiasi bisnis tapi tetap di kulit. Cita-cita saya, kalau saya pribadi, untuk pribadi saya bukan untuk Syuka, saya ingin menjadi orang yang besar di dunia kulit. Visi saya seperti itu. Saya rasa nggak semua orang bisa masuk ke industri ini, ke dunia usaha ini, karena memang perlu waktu, perlu untuk punya network yang banyak. Saya rasa saya sudah cukup banyak network di sini. Ketika saya nggak terus mengembangkannya, saya sangat kerugi gitu. Saya rasa saya fokus di sini. Mungkin diferensiasi mungkin dari kulit kan, kalau sekarang saya barang jadi, maybe kedepannya saya bisa produksi dari raw material ke barang setengah jadi kayak gitu. Karena banyak banget lini bisnis di kulit ini yang bisa kita gali gitu masih. Saya rasa saya ingin jadi orang yang besar di sini aja. Titik terendah tuh jadi waktu kuliah. Mungkin ini titik terendah tapi juga menurut saya titik keberanian saya. Jadi gini, waktu itu saya semester 7, orang tua saya tuh kami dari latar belakang keluarga sangat sederhana lah. Saya rasa seperti itu ya menurut saya. Saya dibilangin, ini waktu itu kan saya kayaknya saya nggak mau nih jadi pekerja gitu. Saya inginnya jadi pengusaha. Saya sampaikan ke orang tua saya. Orang tua saya bilang, mungkin orang tua saya maksudnya baik, cuma cara penyampaiannya kan waktu itu ya berbeda ya, tapi saya paham maksudnya. Orang tua saya bilang, buat apa saya kuliahkan kamu sampai jauh-jauh ke Jawa. Waktu itu orang tua saya masih di Samarinda, di Kalimantan. Ya, orang tua saya di Kalimantan. Bilang, buat apa kamu saya kuliahkan sampai S1 kalau akhirnya kamu cuma jualan sepatu, katanya seperti itu. Kalau tahu seperti itu, dulu mending lulus SMA langsung saya suruh jual sepatu aja, tak modalin. Biasanya kan kayak gitu. Di situ saya ke-trigger. Saya bilang, ya udah Bu, nggak apa-apa habis ini. Pada waktu itu saya semester 7 atau semester 6 ya. Mulai semester depan, semester 7, nggak usah kirimin saya uang lagi. Saya akan coba usaha sendiri. Padahal saya nggak tahu waktu itu dari mana uangnya. Waktu itu jualan sepatu paling sebulan laku 2 sampai 5, ya anggap keuntungan satu sepatu 100.000 kan waktu itu kan ya. Tapi Allahu'alam aja lah, percaya aja, saya yakin di mana ada kemauan pasti ada jalan. Saya tuh pernah baca juga, soalnya saya berani, pokoknya semester depan gak usah transfer lagi, saya hidup sendiri di sini, kayak gitu. Saya buktikan kan kayak gitu. Soalnya kalau nggak saya habis baca ketika Christopher Columbus waktu mau menginvasi Amerika, dia membakar tuh jalan pulang. Pokoknya saya mau menghilangkan jalan kembali gitu. Pokoknya mau nggak mau ini harus sukses, ya kan ya. Jadi saya udah bilang gitu, saya harus sukses nih. Padahal pada waktu itu saya, ya bayangkan 1 bulan cuma 200-300 ribu, nggak tahu ya waktu itu, belum uang kos, belum apa. Saya memberanikan diri untuk bilang seperti itu. Gitu loh. Jadi saya tutup, memang jalan putar balik itu saya tutup. Dan pada waktu itu coba sempat bisnis F&B, akhirnya saya waktu itu dikasih motor kan, saya gadaikan untuk bisnis F&B.
Karena waktu itu bisnis sepatu saya kan masih, kok nggak jalan-jalan ya, waktu itu kan pengen instan juga tuh, ya kan ya. Kok nggak jalan-jalan ya, kok nggak cepet-cepet, cuma sebulan segini. Bisa coba deh, kayaknya teman-teman, saya kan ikut program mahasiswa wirausaha juga waktu itu. Teman-teman F&B-nya kok pada jalan, kelihatannya kan ya, saya nggak tahu laporan keuangan mereka gimana F&B-nya jalan, saya lihat, saya bisnis juga F&B. Modalnya saya gadekan motor, dapat tuh 12 juta atau berapa tuh, saya coba bisnis F&B, gagal. Jadi, bisnis belum terlalu berjalan, bisnis satunya belum berjalan, bisnis sepatu saya waktu itu, terus saya punya bisnis F&B yang gagal dan saya nggak ditransfer orang tua dan saya punya tanggungan ke bank. Luar biasa itu saya. Tapi alhamdulillah bisa jalan, tapi alhamdulillah bisa selamat. Ketika saya udah bisa berdiri sendiri dan saya punya ibaratnya bisa beli sesuatu lah kan kayak gitu, akhirnya oh ternyata ini benar-benar sesuai sama komitmennya seperti itu. Saya bisa membuktikan apa yang saya katakan. Saya punya kemauan, saya tekad yang keras, konsisten di situ ternyata menghasilkan, mereka percaya. Saya tuh sering diremehkan dulu, tapi saya selalu bisa. Saya yakin saya akan selalu bisa, kayak mana bisa kamu kayak gitu, mana bisa kamu punya bisnis. Dan orang yang meremehkan tuh orang-orang terdekat saya gitu loh. Saya tuh merasa nggak gampang down gitu. Ketika saya diremehkan, aku akan coba buktikan. Entah kenapa saya selalu merasa kayak gitu. Kayaknya mungkin waktu kecil sering dibully kali ya, jadi udah biasa. Jangan hidup boros. Ya kan ya. Kadang-kadang kita kan baru mulai bisnis sudah, apalagi di era, ya itu saya bilang era sekarang itu ada bagusnya dan negatifnya. Ketika kita tuh ngelihat orang yang wah mewah, pamer harta, flexing mungkin bahasanya. Kita ngelihat teman kita liburan, kita panas. Kita ngelihat teman kita beli barang sesuatu, wah HP-nya iPhone, ngopi. Kalau kamu belum terlalu punya banyak uang, ya udah hemat aja gitu. Jangan terlalu banyak boros, udah gitu aja. Nggak usah terlalu mikirin gengsi kalau kata saya. Nikmati rasanya perjuangan, nanti akhirnya pasti akan bahagia gitu. Kapan kita boleh menikmati itu, Mas? Menikmati hasil, katakanlah bisa liburan dan sebagainya. Saya rasa ketika Anda udah memiliki usaha, Anda udah bisa menggaji Anda dengan layak. Layak bagi saya belum tentu layak. Ya misalnya kita anggaplah usaha ini udah bisa memberi saya gaji. Kan kita lebih baik digaji kan, misalnya di usaha itu misalnya saya digaji 5 juta. Ketika usaha saya sudah bisa menggaji saya 5 juta dan usaha ini tetap berjalan dan bisa berkembang, saya rasa bolehlah kamu menikmati. Saya dulu juga awal mulanya kesana sini sendiri, saya belum punya kendaraan pribadi ke Surabaya, harus bawa kulit sendiri kesana sini. Saya rasa ketika kamu tahu rasanya kerasnya berjuang, kamu akan mengerti nanti indahnya ketika kamu berhasil. Saya David, pemilik dari Syuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.